Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Yuliani Dewi Risanti, SIKOM MBA. Saya adalah dosen di program studi Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan atau pembuatan video ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam sertifikasi dosen pada tahun 2022. Pada program studi manajemen komunikasi, saya mengampu beberapa mata kuliah sesuai dengan bidang saya, yaitu pemasaran, yakni manajemen pemasaran, perilaku konsumen, dan komunikasi pemasaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni komunikasi pemasaran dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran. Kemudian dalam interaction, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa melalui metode pembelajaran yang saya pilih. Kemudian dalam assessment, yakni bagaimana saya melakukan penilaian yang objektif kepada mahasiswa atas pekerjaan atau tugas dan ujian yang sudah dikerjakan. Outline pemaparan yang akan saya sampaikan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama yaitu dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian pada assessment, dan rekaman video proses pengajaran. Mata kuliah komunikasi pemasaran itu terdapat di semester ganjil 2021-2022 dengan kode K10E2006. Mata kuliah komunikasi pemasaran merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa di Prodi Manajemen Komunikasi. Ini mata kuliah komunikasi pemasaran diberikan pada mahasiswa di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah yaitu mata kuliah komunikasi pemasaran merupakan mata kuliah wajib mahasiswa program studi manajemen komunikasi dengan profil lulusan sebagai profesional di bidang komunikasi pemasaran. Fokusnya pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh mahasiswa nantinya sebagai profesional di bidang komunikasi pemasaran. Pada mata kuliah ini yaitu mempelajari peranan penting komunikasi pemasaran pada perusahaan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan produk dan merek kepada pasar sasaran melalui perencanaan program komunikasi pemasaran yang tepat berdasarkan analisis pada lingkungan internal dan eksternal agar tercipta kesadaran, kesukaan atau preferensi, serta keputusan pembelian produk yang berulang. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 6. CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan manfaat dan pentingnya mempelajari komunikasi pemasaran yang beretika. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar komunikasi pemasaran yang meliputi pengertian, ruang lingkup, fungsi, dan kerangka kerja perencanaan program komunikasi pemasaran. CPMK 3 yaitu mahasiswa mampu berpikir kritis dalam melakukan analisis situasi internal dan eksternal yang berpengaruh pada perencanaan komunikasi pemasaran. CPMK 4, mahasiswa diharapkan mampu melakukan identifikasi tujuan organisasi dan mengevaluasi konsep serta jenis strategi positioning. CPMK 5, mahasiswa mampu melakukan identifikasi, menganalisis, dan mendiskusikan strategi, taktik, dan perencanaan komunikasi pemasaran. CPMK 6, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kreatif, inovatif, dan bekerja sama dengan tim dalam melakukan analisis dan menyusun perencanaan program komunikasi pemasaran terpadu, serta mempresentasikannya dengan sikap bertanggung jawab.
Adapun untuk materi perkuliahan pada mata kuliah komunikasi pemasaran diawali dengan pengantar komunikasi pemasaran. Di sini akan dijelaskan bagaimana tren komunikasi pemasaran, kemudian etika di dalam komunikasi pemasaran. Pada materi kedua yaitu konsep dasar komunikasi pemasaran. Di sini akan dijelaskan mengenai bagaimana definisi komunikasi pemasaran, fungsi, kemudian bagaimana konsep dasar komunikasi pemasaran. Dalam materi konsep dasar komunikasi pemasaran, akan dipelajari mengenai bagaimana definisi komunikasi pemasaran menurut para ahli, fungsi dari komunikasi pemasaran, kemudian juga bagaimana ruang lingkup dan kerangka kerja dari komunikasi pemasaran. Pada materi 3 akan membahas mengenai bagaimana melakukan analisis di lingkungan internal dan eksternal menggunakan tools analisis seperti SWOT, TOWS, ataupun PESTEL. Pada pertemuan atau materi keempat akan membahas mengenai bagaimana merek dan peran komunikasi pemasaran. Di sini akan dijelaskan mengenai bagaimana proses branding, kemudian juga branding element, dan peran komunikasi pemasaran dalam membentuk ekuitas merek. Pertemuan atau materi kelima yaitu akan membahas mengenai komunikasi pemasaran terpadu, bagaimana konsep komunikasi pemasaran terpadu, apa saja yang ada di dalam komunikasi pemasaran terpadu. Kemudian pertemuan keenam akan membahas mengenai materi Tools of Mass Marketing Communication yang terdiri dari periklanan, public relation, kemudian juga pertemuan ketujuh atau materi ketujuh akan membahas mengenai Tools of Personal Marketing Communication yang terdiri dari direct marketing, personal selling, dan lain-lain. Kemudian materi ke-8 akan membahas bagaimana media dan komunikasi pemasaran. Di dalam materi ini akan membahas mengenai tradisional dan digital media serta perencanaan media dalam komunikasi pemasaran. Pada materi ke-9 yaitu membahas perencanaan komunikasi pemasaran. Di sini mahasiswa akan diajak untuk berpikir kreatif dan inovatif untuk menyusun perencanaan program komunikasi pemasaran. Dan materi terakhir di pertemuan ke-15 sebelum UAS akan ada materi evaluasi komunikasi pemasaran. Jadi di sini bagaimana program tersebut dievaluasi menggunakan key metric ataupun KPI dan juga bagaimana mahasiswa bisa melakukan riset pada komunikasi pemasaran. Selanjutnya, mata kuliah ini menggunakan sumber rujukan utama yaitu bukunya Chris Field yang berjudul Marketing Communication Interactivity Communities and Content, kemudian juga bukunya Pak Asep Suryana, PR Smith and Zizok Marketing Communication Integrating Offline and Online with Social Media, juga materi pendukung yaitu materi buku dari Kotler, Marketing Management, serta dari jurnal Marketing Communication dan jurnal Advertising Research. Nah, pada aspek interaction, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana metode pembelajaran yang dilakukan selama masa pandemi, yaitu metode pembelajaran daring. Terdapat dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Pada metode sinkronus, saya melakukan kuliah tatap muka secara virtual menggunakan platform Zoom. Sedangkan asinkronus, saya menggunakan LMS dari Unpad, yaitu Live, yang di dalamnya terdapat upload mengenai materi pembelajaran, kemudian juga forum diskusi, kuis, UTS, serta penjelasan mengenai UAS. Serta saya juga menggunakan aplikasi pendukung pembelajaran seperti Padlet, Jamboard, Mentimeter, dan lain-lain. Ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai learning management system yang dimiliki oleh Universitas Padjadjaran, yaitu LIV. Sistem e-learning yang dirancang untuk memfasilitasi beragam kebutuhan blended learning, terutama pada masa pandemi. Di sini mahasiswa login menggunakan email Unpad, masuk ke regularlive.unpad.ac.id dengan kode kelas komunikasi pemasaran 2021. Mahasiswa nanti akan diberikan enrollment key yang akan diberikan pada awal semester. Ini sekilas Live Unpad mata kuliah komunikasi pemasaran, di mana di sini terdiri dari beberapa topik
materi, kemudian juga contoh tugas yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa pada mata kuliah komunikasi pemasaran di platform Live Unpad. Nah, pada perkuliahan daring tentunya tetap ada tata tertib yang saya terapkan untuk keberlangsungan atau kuliah berjalan lancar, yaitu mahasiswa diharuskan hadir minimal 80%, hadir tepat waktu walaupun menggunakan Zoom, kemudian login dengan identitas asli, artinya namanya harus nama yang asli, berpakaian rapi dan sopan, menyalakan video, menonaktifkan mikrofon, dan menggunakan fitur raise hand untuk berbicara, izin via chat bila meninggalkan ruang Zoom, kemudian juga harus berpartisipasi aktif dalam diskusi, mengerjakan kuis, tugas, serta ujian secara tepat waktu. Adapun alur perkuliahan yang dilakukan selama 1 semester, itu terdiri dari bulan pertama yaitu introduction, kemudian tahap pemahaman atau understanding. Di sini materi yang akan disampaikan, kemudian akan terdapat diskusi, kuis, studi kasus, dan lain-lain. Kemudian juga di pertemuan ke-8 atau di bulan ketiga itu mengadakan UTS untuk mengukur pemahaman terhadap materi. UTS berupa esai. Kemudian di akhir perkuliahan itu ada final project, yaitu tugas akhir kelompok untuk dipresentasikan. Dan di bulan terakhir yaitu sistem penilaian yang dilakukan oleh dosen. Perhitungan pada tugas, kuis, UTS, laporan, dan presentasi tugas akhir. Ini merupakan rancangan pembelajaran semester dari mata kuliah komunikasi pemasaran. Terdapat 16 pertemuan, termasuk di dalamnya UTS dan UAS, sehingga terdapat 14 pertemuan untuk pemberian materi maupun kuis ataupun forum diskusi. Pada pertemuan pertama, akan membahas mengenai bagaimana konsep pemasaran sebagai proses pertukaran, kemudian perkembangan industri komunikasi pemasaran, dan etika komunikasi pemasaran. Pada pertemuan kedua akan membahas mengenai konsep dasar komunikasi pemasaran, kemudian juga pertemuan ketiga yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal yang akan membahas mengenai TOWS analysis, bagaimana melakukan pestle analysis, dan kompetitor analysis. Pada pertemuan keempat dan lima akan membahas mengenai materi, merek, dan peran komunikasi pemasaran. Di sini ada 2 pertemuan dengan metode sinkronus dan asinkronus, juga ada forum diskusi. Kemudian pada pertemuan ke-6 dan ke-7 akan membahas mengenai materi komunikasi pemasaran terpadu yang juga dilakukan melalui metode sinkronus via Zoom dan asinkronus via Live Unpad. Di sini akan membahas mengenai bagaimana perkembangan komunikasi pemasaran terpadu, konsep komunikasi pemasaran terpadu, serta perencanaan komunikasi pemasaran, kemudian juga bagaimana implementasinya. Setelah itu, mahasiswa di pertemuan 8 akan mengikuti UTS asinkronus via Live Unpad. Di sini juga ada bobot penilaian dari masing-masing tugas ataupun kuis dan forum diskusi serta UTS dan UAS yang dilakukan oleh mahasiswa. Pada pertemuan ke-9 sampai dengan 12 ini untuk mencapai CPMK ke-4 dan 5, yaitu mahasiswa mampu melakukan identifikasi tujuan organisasi dan mengevaluasi konsep serta jenis strategi positioning. Kemudian juga mampu melakukan identifikasi, menganalisis, dan mendiskusikan strategi, taktik, dan perencanaan komunikasi pemasaran. Pada pertemuan ke-9 dan ke-10 akan dibahas mengenai materi Tools of Mass Marketing Communication. Kemudian juga pada pertemuan ke-11 akan membahas mengenai Tools of Personal Marketing Communication. Pada pertemuan 12 yaitu membahas mengenai media dan komunikasi pemasaran. Dilanjutkan dengan pertemuan ke-13 yaitu dan juga 14 materi mengenai perencanaan komunikasi pemasaran. Di sini akan membahas mengenai bagaimana cara menetapkan tujuan dari perencanaan komunikasi pemasaran,
bagaimana membuat strategi, taktik, kemudian juga perencanaan komunikasi pemasaran dengan menggunakan Solstack. Kemudian di pertemuan 14 akan membahas mengenai bagaimana perencanaan anggaran, timeline, kemudian juga bagaimana menyusun perencanaan komunikasi pemasaran. Di pertemuan 15 sebelum UAS, mahasiswa akan dibekali dengan materi mengenai key metric dan KPI, bagaimana melakukan evaluasi serta riset pada komunikasi pemasaran. Pertemuan 16 merupakan ujian akhir. Di sini mahasiswa akan diberikan tugas akhir untuk secara berkelompok, kemudian mereka akan mempresentasikannya juga secara berkelompok. Ini merupakan salah satu contoh deskripsi tugas mata kuliah yang diberikan pada mata kuliah komunikasi pemasaran. Terdapat bentuk tugas, judul tugas, capaian pembelajaran, kemudian juga deskripsi tugasnya, bagaimana metode pengerjaan tugas, kemudian juga bentuk dan format luaran, serta indikator dan bobot penilaian terhadap tugas yang diberikan. Kemudian juga jadwal pelaksanaan serta daftar rujukan. Di sini mahasiswa akan diberikan tugas mengenai analisis elemen DRIP dalam periklanan, yaitu differentiation, reinforce, inform, dan persuade dalam periklanan. Ini selain menggunakan Live Unpad, saya juga menggunakan aplikasi pendukung pembelajaran, salah satunya yaitu Padlet sebagai working collaboration tools yang digunakan oleh mahasiswa untuk bekerja secara berkelompok. Di sini saya sertakan contohnya Padlet yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Kemudian pada saat presentasi, aspek penilaian yang diukur adalah kreativitas dalam membuat slide presentasi, kemudian bagaimana mahasiswa menyajikan slide presentasi, bagaimana penguasaan materi mahasiswa terhadap apa yang disampaikan, kemudian juga kemampuan menggunakan alat peraga presentasi, dan kemampuan berkomunikasi, yaitu kemampuan untuk berbicara dengan semangat, tanpa catatan, serta juga menimbulkan antusiasme para pendengar, dan ada kontak mata. Ini adalah rubrik penilaian presentasi, dan ini adalah bobot penilaian mata kuliah dengan indikator penilaian kuis terdiri dari 2 kali, forum diskusi 2 kali, tugas kelompok yaitu analisis drip elemen iklan, kemudian UTS, ujian tertulis esai, serta UAS yaitu tugas akhir kelompok dengan komponen paling besar 35%. Total 100% dan terdapat capaian pembelajaran mata kuliah yang dituju dari setiap indikator penilaian. Berikutnya adalah saya akan memutarkan rekaman video proses pengajaran. Apa kabarnya? Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah, saya mau nyapa dulu di sini ada Rania, halo. Sadi, Halo, Bu Yuli. Sarah, Andrea, Jotim, Glory, Farah, Denasya. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah komunikasi pemasaran. Hari ini pertemuan ke-12, yaitu kita akan membahas mengenai media dan komunikasi pemasaran. Setelah pertemuan kemarin, teman-teman diberikan tugas tugas kelompok melalui Padlet. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau share dulu yang sudah teman-teman kerjakan via Padlet. Nah, teman-teman kemarin sudah mengerjakan ini menganalisis elemen drip ini dan membandingkan 2 iklan yang ada di kategori yang sama ya. Nah, ada yang masih iklannya itu yang teman-teman analisis baru 1. Jadi boleh kalau misalnya mau dilengkapi, saya tunggu pekan ini ya untuk teman-teman lengkapi lagi. Nah, tugas yang tadi itu sudah ada di Live Unpad ya. Jadi teman-teman nanti buka
Live Unpad Komunikasi Pemasaran B. Di situ tugasnya saya sudah embed di sini, analisis drip element dalam periklanan. Jadi silahkan dicek di Live Unpadnya masing-masing. Oke, baik, itu ya mengenai tugas. Nah, hari ini kita akan mulai ke perkuliahan media dan komunikasi pemasaran. Nah, media dan komunikasi pemasaran. Nah, kita akan membahas mengenai apa itu traditional media, kemudian juga apa itu digital media, dan bagaimana perencanaan media di dalam perencanaan komunikasi pemasaran. Oke, nah kalau teman-teman sudah lihat ya di bukunya Chris Field yang sudah saya share, jadi bentuk utama dari media itu dibagi menjadi 6 kelas. Ya, jadi kalau di sini teman-teman lihat ada broadcast ya, sini bentuknya televisi, jenisnya ya, dan radio, kemudian ada print, itu newspaper, magazines ya, kemudian consumer business, outdoor, teman-teman mungkin sering lihat ya, billboard, kemudian juga kalau sekarang tuh banyak di bis ya, kemudian in-store, dan lainnya itu dikategorikan termasuk di sini adalah cinema, exhibition, product placement ya. Di film mungkin teman-teman sering nonton sinetron ataupun film ya, banyak sekali iklan yang ada di situ. Dimasukkan produk-produk ya untuk iklan. Guerrilla marketing. Ada yang tahu istilah guerrilla marketing? Yang kayak gimana sih guerrilla itu? Iklannya gede-gede banget gitu nggak sih, Bu? Kayak gimana tuh gede-gede? Saya ditaruh di jalanan, terus bentuknya tuh dia kayak bener-bener gede gitu, Bu, ukurannya bukan kayak iklan yang kecil-kecil kayak dicat di jalan atau gimana. Ya, betul ya, Jatim. Terima kasih. Betul ya, guerrilla marketing itu biasanya memang extraordinary. Jadi tujuannya memang untuk meng-attract atau menarik konsumen gitu. Oke, nah ini ya, kalau teman-teman lihat tadi, ini traditional media ya, semuanya yang termasuk di dalamnya sebelum kemunculan internet, kemudian biasanya memang menargetkan audiens yang banyak, kemudian karena audiensnya banyak, biasanya memang interaksinya kurang ya dibandingkan dengan nanti kita bahas digital marketing. Nah betul tadi kata Jotim biasanya ini nih, ini bentuk apa namanya guerrilla marketing ya. Tujuannya memang untuk menarik khalayak. Ini outdoor advertising biasanya bentuknya kayak apa namanya iklan billboard atau bentuk TV seperti ini gitu ya, display LED dan lain-lain gitu ya. Kemudian display produk di pertokoan. Nah, sedangkan digital marketing yaitu biasanya pemanfaatan media pemasaran ya secara daring melalui website, mesin pencari ya, kemudian juga apa namanya email dan lain-lain. Dan biasanya memang tidak bisa hanya satu yang digunakan. Jadi memang harus kombinasi dari kesemuanya tools tersebut ya untuk mencapai pemasaran yang efektif. Ini kalau kita lihat online PR ya, digital marketing media ini ada berbagai macam ya, dari mulai affiliate marketing, mobile apps, kemudian media ad planning ya, pay per click, sampai ke social media marketing yang mungkin teman-teman sudah banyak lihat ya kalau misalnya di sosial media Instagram ad ataupun TikTok ad gitu ya dan lain-lain. Nah, digital marketing mix kita bagi menjadi 3 ya. Di sini ada earned media yaitu media yang kita tidak bisa kontrol isi pesannya. Di dalamnya termasuk review, media coverage, kemudian mention ya, social shares, kemudian influencers. Nah, ini tuh sama dengan publicity.
atau public relation ya. Jadi ini biasanya memang isi pesannya kita tidak bisa kontrol tapi cukup efektif ya untuk pemasar mengkomunikasikan mengenai merek dan produknya. Nah, kalau Aun, kira-kira apa kalau Aun? Yang isi pesannya bisa kita kontrol nggak, Bu? Ya, betul ya. Karena apa? Karena kita sendiri pengirim pesannya. Ya, karena kita yang punya ya, karena kita yang memiliki media tersebut. Contohnya ini ya, website, blog, email ya, kemudian juga social pages yang memang kita miliki. Jadi official Instagram account yang kita miliki atau misalnya TikTok account gitu ya. Kemudian juga ada paid. Nah, kalau paid itu sama ya, kita bisa kontrol tapi memang kita membayar ya. Jadi ini sifatnya adalah iklan. Oke, pertanyaannya adalah, menurut teman-teman ya, apa sih keunggulan dari digital media marketing? Yang saat ini memang banyak digunakan oleh para pemasar untuk mengkomunikasikan produknya. Bisa dibuka? Bisa Ibu. Ini tinggal tambahin teks aja tuh Bu. Shape gitu kan Bu ya? Ya, jadi boleh pakai ini, sticky note. Boleh yang kira-kira terfikir oleh teman-teman, kenapa sih sekarang pergeserannya banyak sekali pemasar yang menggunakan digital media daripada tradisional media? Oke, boleh isi apa saja ya. Coba saya stop share dulu. Oke, udah ada yang isi. Oke, bisa mengumpulkan data konsumen yang lebih banyak, dapat menargetkan pelanggan potensial, bisa menjangkau banyak orang, kemudian komunikasi yang mana tadi saya baca, tidak terbatas pada ruang, kemudian biaya lebih murah, oportunis karena sedang maraknya digitalisasi. Oke, lebih mudah untuk dievaluasi. Oke, beradaptasi dengan tren dan kebiasaan masyarakat, betul ya? Oke, terima kasih. Saya save dulu ya. Jadi betul ya yang tadi teman-teman sampaikan. Kenapa sekarang banyak sekali pemasar yang bergeser ya penggunaan medianya ke digital media. Tadi betul ya, ada yang menjawab lebih terukur karena apa? Karena ada key metric ya, ada key metric apa namanya untuk mengukur engagement rate-nya ya, untuk mengukur seberapa efektif komunikasi yang dilakukan melalui media tersebut. Kemudian juga tidak ada batasan geografis dan betul tadi ada yang menyebutkan kaya dengan data ya. Jadi betul semua. Bagaimana caranya kita memilih media yang tepat? Yaitu satu, dengan mengenali jenis bisnisnya. Kita harus tahu bisnis kita tuh bisnis apa sih gitu ya, produknya, mereknya yang kita jual itu apa. Kemudian juga mengenali kompetitornya. Kompetitor kita itu siapa? Ya, kemudian point of parity, point of differentiation-nya, ya, apakah kompetitor menggunakan media yang sama, ya, bagaimana cara mereka berkomunikasi. Kemudian yang paling penting adalah ini, kenali karakteristik konsumen, di mana biasanya konsumen mendapatkan atau mencari informasi mengenai produk kita. Nah, setelah kita tahu ya karakteristik konsumen itu mencari misalnya produk skincare itu biasanya lewat apa sih? Lewat sosial media misalnya. Nah, berarti kita harus mengkomunikasikan produk kita itu lewat sosial media. Ya, atau misalnya kita jenis bisnisnya hanya regional gitu ya untuk satu wilayah tertentu. Tentunya akan waste of money kalau misalnya kita memasang iklan di televisi gitu. Nah, biaya digital marketing tergantung ya. Jadi ini kalau misalnya basic digital marketing, kemudian intermediate digital marketing, sampai ke advance. Oke, saya rasa mungkin sudah jelas ya semua untuk pertemuan kali ini kita membahas media dan komunikasi pemasaran ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan media sebagai saluran dalam berkomunikasi untuk mengenalkan, edukasi mengenai produk kepada target halayaknya kita.
Oke, baik, kalau begitu, perkuliahan hari ini, saya cukupkan untuk, sore ini ya, untuk, pagi ini. Baik, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat-sehat semuanya. Baik, itu tadi adalah video proses pengajaran yang, saya lakukan pada mata kuliah komunikasi pemasaran. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.